nggak bukan berarti kita cinta sama artis lain, bukan berarti kita nggak cinta sama tanah air kita sendiri gitu. Pogo Shipta, Pogo Shipta, Pogo Shippo, Smart Viewers. Anda kembali menyaksikan Good Talk. Nah, Smart Viewers, hari ini kita akan ngobrol seputar BTS ARMY nih. Bersama dengan Hardianti Mulyani Hastuti atau biasa disapa Kak Dianti. Halo Kak Dianti. Hai, Kabar baik? alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Nah, Smart Viewers, Kak Dianti ini adalah anggota ya dari BTS ARMY Project Lombok. Kita akan Lombok ngobrol ya. kira-kira BTS ARMY Project Lombok ini kegiatannya apa aja nih gitu. Dan kalau Smart Viewers juga tahu beberapa waktu yang lalu itu kan terjadi sebuah tragedi ya, tragedi Mm-mm. Kanjuruhan yang juga menelan banyak korban. Dan atas kejadian itu juga Binus TV mengirimkan doa untuk korban dan khususnya keluarga korban diberikan kekuatan dan kelapangan yang sebesar-besarnya gitu. Nah, Hmm. Smart Viewers, atas kejadian tersebut juga, BTS ARMY Project Lombok ini berinisiatif menggalang donasi dengan nominal yang terkumpul hampir 500 miliar rupiah. Betul ya, Kak Dianti? Benar, ya benar. Nah, ini kita mau tahu dulu dong, Kak Dianti. BTS ARMY Project Lombok ini siapa sih pencetus berdirinya dan kapan? Oke, terima Mm-mm. kasih buat Kak Anissa. Mm-mm. Untuk BTS Project sendiri ini, untuk yang Lombok itu yang membuat pertama atau yang pendirinya saya sendiri. Saat Oke. itu ya, itu Mm-mm. bulan Oktober 2021 tahun Mm-mm. kemarin. Jadi baru 1 tahun berdirinya. Mm-mm. Oh, berarti Gitu. Kak Dianti dan ada rekan lain ya Oke, yang. kebetulan admin lain itu adalah sepupu saya sendiri yang Kak Dea tadi yang disebutkan itu sepupu saya. Terus Uh-uh. sama-sama ARMY juga. Terus Oke. akhirnya kita ngajak berdua. Terus Uh-uh. tak mintain temennya juga satu namanya admin Aya. Nah, akhirnya kita Uh-uh. bertiga yang berdiriin bareng-bareng dari Oke. Oktober. Oke, oke. Nah, ini selain tadi kan udah aku sebutin selain melakukan penggalangan donasi ya, Hmm. kegiatan lainnya dari BTS ARMY Project Lombok itu apa sih, Kak? Oke, jadi kalau untuk BDSM Project Lombok kan kita ada sebutannya tuh project sama event. Jadi kalau project Oke. itu biasanya kita ngerjain hal-hal yang bersifat humanity gitu, kayak Mm-mm. yang berguna untuk masyarakat. Terus Mm-mm. kalau untuk event itu lebih ke acara untuk seru-seruan untuk para arminya gitu. Jadi kita Hmm. fokusnya dua. Nah biasanya kita itu bikinnya misalnya kayak gini. Kita bikin dua project army yang jalan, dua project Uh-uh. untuk masyarakat. Nanti tak kasihin mereka apa ya kayak istilahnya kayak imbalan dengan membuat satu event untuk senang-senang kayak gitu. Jadi kita kayak Oke. balance gitu kan. Setelah Oke. selesai dua project nanti satu event kayak gitu. Nah Oke, untuk jadi kami sendiri selama setahun ini kalau kan kemarin kita baru baru anniversary yang pertama kemarin tanggal 10 uh-uh. Oktober. Uh-uh. Nah itu kita dari total semuanya mungkin kalau untuk project kemanusiaannya udah 10 project. Terus Wow. yang project biasanya 2 sama eventnya 5. Jadi balance gitu. Sesuai dengan target. Oke, jadi kebagi dua. Kalau untuk Mm-mm. project itu yang untuk humanity-nya, kalau Benar? untuk event itu kegiatan semacam fangirling-nya gitu ya berarti Iya ya. benar sekali. Oke, Iya, iya. berarti base-nya di Lombok ya, Kak? Iya benar. Di Oh, Lombok. heeh. Oke, oke. Nah, ini kita mau tahu dong, Kak, kenapa sih BTS ARMY Project Lombok ini berinisiatif gitu ya untuk menggalang dana khususnya untuk yang tragedi di Kanjuruhan? Oke. Jadi tadi seperti yang Kak sebutkan, kalau kami kan sudah Mm-mm. memang udah bikin project sebelum-sebelumnya untuk yang Kanjuruhan ini sendiri. Mm-mm. Kalau nggak salah ini project ke-11 kita, Oke. ke-11-nya. Mm-mm. Jadi sebelum-sebelumnya sudah sering bikin project dan biasanya Mm-mm. juga targetnya itu kita nggak ngelihat siapa targetnya. Jadi kita intinya siapa yang butuh itu yang dibantu seperti itu. Nah terus Mm-mm. kebetulan kemarin kan momentum. Kalau nggak salah Yap. kita persiapan itu tanggal 2 Oktober. Tanggal 1 kan Mm-mm. beritanya Kaap kan berita untuk tragedi Juruhannya. Terus Mm-mm. heboh di mana-mana Mm-mm. di sosial media manapun tuh heboh gitu. Mm-mm. Nah, terus setelah aku tengah malam itu sekitar jam berapa ya? Setengah satu Mm-mm. malam tanggal 2-nya itu mikir gimana ya perlu nggak ya ARMY ikut turun gitu kan ini juga urgent gitu. Sedangkan kita kan biasa kalau bikin project itu bergantung pada ulang tahun member. Jadi kayak kita tuh bikin project itu hadiah buat member yang ulang tahun Iya, seperti itu. iya, iya, iya. Ya. Nah, terus kayak mikir bisa nggak ya? Sedangkan kita kan lagi ada
baru selesai projectnya Namkook, Mm-mm. Namjoon sama Jungkook. Terus Mm-mm. awal Oktober tuh ada projectnya Jimin. Nah, sedangkan ini kan awal-awal Oktober, kita awalnya tuh takut juga sih karena takut bertabrakan gitu ya. Tapi karena Mm-mm. mikir kayaknya ini juga urgent banget, ya udah kita coba hubungi, ini kan kerjasama gitu. Jadi kayak Mm-mm. ada istilahnya media partner. Nah, sebelum-sebelumnya kan kita udah beberapa kali open donasi juga. Mm-mm. Nah, kita kontak admin base kota lain untuk membantu jadi media partner. Jadi Ah, udah pas setengah dua malam itu ngobrol, ngechat via via sosial media pada ACC mau bantu sebar ah, pamfletnya, ya udah jalan aja gitu. Tanggal 3-nya mulainya, tanggal 3 jam 12 siang mulai di-share. Jadi begitu ngalir aja karena emang lagi momentum dan kami merasa kami bisa membantu, ya udah jalan gitu. wow, berarti pergerakannya cepet juga ya Kak ya? Ya, ya, pokoknya tengah malam gitu. Oke, oke. Nah, ini berarti selain tragedi yang maksudnya donasi untuk tragedi Kanjuruhan ini, berarti sebelumnya memang donasi itu difokusin buat kalau misalnya ada member BTS yang ulang tahun, begitu Kak ya? Oke, ya benar. Jadi kan Ah, kami waktu pas awal berdiri itu untuk BTS Army Project Lombok, kita udah ngelis apa aja yang kita lakukan selama 1 tahun itu dari awal berdiri sampai tahun ini sampai bulan 12 nanti, kita udah mm-mm. ngelis semua eh, apa apa ya urutan apa ya jenis-jenis proyek yang kita mau kerjakan. Oke. Nah, terus udah jadi emang jalan sesuai dengan rencana dari awal aja. Cuman Hmm, emang ada beberapa proyek yang nyelip kayak contohnya Kanjuruhan ini kan nyelip tiba-tiba gitu. mm-mm. Gitu, seperti itu. Wow, oke deh. Nah, ini mungkin akan jadi pertanyaan Mm-mm. Army dan orang-orang ya, Kak. Ini Iya, khususnya untuk gerakan donasi yang tragedi Kanjuruhan ini berarti memang mewakili seluruh Army Indonesia. iya, Begitu, Kak? benar sekali. Benar. Oke. Ya, itu biasa kan kalau kita bikin project, emang project kami sebutnya ya atas nama BTS Army Project Lombok. Tapi karena ini memang kami meminta supaya semua army yang merasa army di Indonesia dan punya rasa kemanusiaan untuk korban Heeh, Kanjuruhan, heeh. jadi nama campaignnya ya udah Army Indonesia biar semua tergerak gitu. Dan alhamdulillah ternyata tujuannya tercapai. Jadi emang Hmm, memang project ini bukan punyanya BTS Army Project Lombok, tapi punya heeh. Army Indonesia seperti itu. Iya, mantap banget deh. Nah, ini eh, dari Kak Dianti dan teman-teman di BTS Army Project Lombok ini bakal menyangka nggak sih, Kak, bakal terkumpul dana yang sebesar ini? Oke, kalau dibilang nyangka pasti nggak mungkin nyangka kan ya Kak. Aku ceritain sedikit kenapa Boleh. bisa sampai 400 juta itu. Jadi Mm-mm, ketika di malam tanggal 2 itu, ketika aku mulai mempersiapkan semuanya, itu pokoknya mm-mm, tengah malam itu aku hubungi, mereka pun tengah malam aku hubungi. Karena kan biasanya sebelum-sebelumnya kan kita udah pernah beberapa kali open donasi dan minta bantuan juga dari base lain untuk membantu jadi media partner. iya, Nah, iya. itu biasanya target kita itu paling mentok 15 juta. Belum Oke, pernah deh proyek sebelumnya tuh 10 sampai 13 juta lah paling mentok seperti itu. oke, Nah, oke. biasanya segitu yang terkumpul yang Mm-mm, masih bisa didapat gitu sesuai, mm-mm. dan itu pun batas waktunya itu 1 bulan. Biasanya kita Oke, 1 bulan apa donasinya gitu. Nah, terus karena kita mikir oke, Kanjuruhan nih butuh, tapi ya kita istilahnya ya sesuai sama kemampuan kan, melihat proyek-proyek sebelumnya cuma segitu, jadi kita target awal tuh 15 juta aja. mm, Cuma 15 juta kita targetin, itu bukanya sampai tanggal 16 Oktober. oke. Jadi durasi donasi yang kita buka itu sampai tanggal 16 Oktober. Nah, rencana Mm-mm, jalan setelah tanggal 16 kan. Nah, terus saya hubungi base-base lain, base kota-kota lain, mereka bilang ya mau bantu sampai terkumpul 15 juta itu selama 16 hari, mereka mau bantu mm-mm. nge-share gitu. Cuman tak kasih tahu kalau ini bukan proyek kita tapi proyek Army Indonesia gitu. Ya udah, Ya, ketika aku bilang setelah udah siapin pamflet apa segala, link kita bisanya semua kita siapkan, akhirnya kita serentak jam 12 siang itu tanggal 3 kita sama-sama nge-share barengan gitu. mm-mm. Kayak biasa aja, kayak kayak project sebelum-sebelumnya aja. Ya udah jalan, nge-share target 15 juta. Udah. Nah, kayak seperti biasa juga terkumpul paling 1 jam pertama atau 2 jam pertama ya 1 juta, 2 juta kayak gitu aja kan. Ya Mm-mm. udah normal, nggak ada yang aneh gitu. Kayak biasanya aja aku share. Cuman untuk member aku di BTS Army Project Lombok itu, aku selalu nekanin setiap member itu kalau nggak bisa bantu donasi, setidaknya bantu nge-share gitu kan. Jadi kan Oke. sama-sama aja, sama-sama nge-support, cuman beda cara supportnya aja kan. Nah, terus
di BTS Army Project Lombok itu di GC aku suruh mereka tolong caper ke artis. Aku selalu bilang minta tolong caper ke artis atau selebgram yang ARMY juga seperti Hmm. itu. Hmm. Nah terus ya udah, akhirnya mereka memang seperti itu biasanya, tetap aja ada selebgram-selebgram yang notice project kita sebelum-sebelumnya gitu dan bantu Hmm. nge-share. Nah terus kebetulan kemarin itu salah satu peserta itu tembus di repost sama Luna Maya, sama Teh Oh, Luna oke. Maya gitu. Jadi begitu pas di repost sama Teh Luna Maya naik deh, jadi naik Hmm. cepat gitu sampai akhirnya 15 juta itu, pokoknya malam tanggal 3-nya itu Hmm. udah terkumpul lebih dari 15 juta. Hmm. Nah terus karena udah lewat dari target, terus target awal juga kita tuh nggak jalan sendiri, maksudnya uang yang kita kumpulin bakalan kita serahin ke instansi yang lebih besar gitu, yang emang membantu penyaluran gitu. Jadi kita nggak gerak Oke. sendiri, istilahnya kita kasih ke tangan kedua gitu. Nah Oke. terus ketika itu mereka minta Kak dinaikin dong batas donasinya karena kita masih banyak yang belum ikut, dibilang kayak gitu. Uh-uh. Akhirnya kita naikin secara perlahan, kita hubungi juga pihak kita bisa gimana gimananya Mm-mm. dinaikin, jadi waktu itu 60 juta, kita naikin sampai 60 juta. Itu paginya lewat, paginya jam 7 itu aku pas bangun ngecek HP kaget, ya kok udah lewat aja, kali itu pasangnya 60 juta kan paginya Uh-uh. tanggal 4-nya. Uh. Nah terus mungkin karena kita pakai nama ARMY Indonesia, semua Mm-mm. naik bantu nge-share ke Twitter. Aku minta tolong semua, ayo bantu nge-share di sosmed manapun, bantu share Mm. gitu. Ya udah pada gerak semua pagi itu tanggal 4 itu bener-bener sampai naik trending kan, dan itu trendingnya juga Yes. naik itu karena bebarengan sama BTS yang menang award. Jadi kan hashtag ARMY kan naik banget di hari tanggal Hmm. 4 itu. Jadi tuh mereka tuh banyak yang apresiasi kayak, ih di sana BTS menang sekian banyak award, terus di sini ARMY pada sibuk buat open donasi tuh, kayak jadi kayak banyak yang antusias gitu kan, banyak yang Mm-mm. apresiasi juga. Nah terus akhirnya banyak ada artis lagi yang lain kayak Audi Marisa juga ikutan Mm. nge-repost, Alfi Alfi juga ikut kayak gitu, jadi banyak yang nge-notice, semua bantu share, akhirnya naikin 100 juta, 100 Mm. juta batasnya. Terus naik juga sampai akhirnya siang itu diminta sampai 200 juta sama mereka, ya udah tak naikin sampai 200 juta, naik cepet banget itu. Pokoknya siang siang 24 jam tuh udah 200 juta gitu, pokoknya setelah 24 jam 200 juta yang terkumpul. Nah Oke. target awal yang 15 juta itu kan kita mau ngasih serahin ke instansi ya, mereka yang bantu nyalurin, tapi Uh-uh. karena donasi yang kita kita kumpulin ternyata lebih besar daripada instansi tersebut, akhirnya kita Uh-uh. bilang oh nggak bisa nih, nggak bisa disalurin sama orang, harus kita sendiri yang turun tangan kayak gitu kan. Hmm. Jadi akhirnya kita koordinasi sama tim ARMY yang ada di Malang, terus Hmm. juga tim relawan dari Aremania, semua kita Hmm. koordinasi, pun juga korwil-korwil yang ada di sana, korwil relawan apa segala itu, akhirnya kita itu pokoknya tanggal 4 itu langsung turun pendataan gitu, semua tim Hmm. yang ada di lokasi pada cari data semua. Akhirnya kita putuskan turun sendiri. Nah akhirnya setelah 200 juta mereka masih minta nih naik, nah mulai naik 200 juta tuh mulai trending sampai akhirnya mereka minta 300 juta, aku Hmm. up 300 juta dalam waktu 1 jam, 100 juta tuh terkumpul bener-bener 1 jam Wow. doang langsung. Terus akhirnya aku koordinasi sama pihak kita bisa, kak ini gimana ya, udah Hmm. segini dan kayaknya ini bakalan lebih deh, soalnya mereka tuh pada targetin 1 M, army tuh pada targetin 1 M gitu. Nah terus setelah kita koordinasi, ada baiknya mungkin dibatasin aja sampai 400, enggak deng, sebelum itu dia bilang kak kayaknya dikurangin aja harinya karena kan kita minta sampai tanggal 16 Oktober, Hmm. katanya kalau sampai 16 Oktober bisa parah nih kayak gitu kan, bisa lebih banget gitu. Ya udah kita putusin sampai 3 hari aja, kita bilang ada 3 hari deh. Akhirnya kita sampai tanggal 7 Oktober aja kita bilang batas donasinya. Hmm. Tapi ternyata itu nggak ngaruh, malah makin cepet naiknya kan, karena mereka tahu bakalan ditutup tanggal 7, kenceng naiknya sampai akhirnya 400 juta kayak gitu Hmm. kan. Terus kak ini gimana kak, ini bakalan terus naik ini kayak gitu. Terus katanya kata pihak kita bisa kayaknya kita stop aja sampai 400 juta aja kak, dibilang kayak gitu. Ya udah akhirnya kita stop di angka 400 juta itu dalam waktu 28 apa 29 jam gitu. Jadi kita Wow. tutup paksa, itu pun itu Oke. nutupnya susah, padahal kita targetnya kan 400 juta, tapi Uh-uh. akhirnya baru bisa ketutup website itu pas udah angka 447 juta, karena Oh. itu udah 10 menit terakhir dah 47 jutanya itu, karena Hmm. saking banyaknya. Terus itu pun udah tutup, itu langsung diserang kan Instagram, semua
semua sosmed tuh diserang sama pihak Anies sama Army. Kak, kok ini ditutup? Kita belum sempat. Ini gini-gini mana? Itu rame banget, bener-bener kayak Hmm. Hmm. ratusan orang nge-DM gara-gara mereka nggak bisa ikutan karena udah ditutup kayak gitu. Nah akhirnya tuh ya udah, karena udah kita mikir kalau makin besar nanti makin sulit, kita kan tanggung jawabnya juga makin besar, apalagi ini udah Uh-huh. dilihat sama media apa segala, kita pikir ya udah sampai segitu aja. Nanti pun kalau emang nanti masih dibutuhin lagi mungkin bisa aja dibuka lagi, tapi pokoknya kita bilang kita salurin dulu 40 juta ini, nanti untuk kedepannya kita bisa Oke. ada gitu. Oke, Itu juga wow, pernah wow. nggak nyangka sih. Aku sampai merinding dengerinnya. The power of BTS Bener. ARMY ini top chair banget nih. Berarti Kak, ini untuk alokasi dana donasi itu memang kerjasama sama instansi lain juga berarti ya, sama Enggak. komunitas lain. Oh ya, ya komunitas lain ya, sama sama relawan Aremania, Oh, oke. sama relawan Malang Raya. Oke, oke. Ya, Oke, jadi oke. gitu. Tapi yang turun langsung Army, jadi dari tangan Army langsung ke korban gitu. Mereka Hmm, cuma bantu mendampingi saja. oke. Nah, berarti dari realisasi itu pemaparannya itu akan diberikan ke publik gitu nggak sih, Kak? Ya, sekarang sudah kita udah tahap ketiga, dan itu Mm-mm. kalau kita kan pakai platform kita bisa. Jadi kita eh, batasnya itu 50-50 per Oh, oke. pencairan, 50 Heeh. juta per harinya. Nah, ini udah kali ketiga. Jadi setiap pencairan itu ada RAB-nya, ada dokumentasinya semua gitu. Jadi dipaparkan pun langsung di platformnya. Jadi ketika kita update itu para donatur yang sudah Mm-mm. berdonasi itu langsung dapat notifnya. Gitu. Oh, iya, 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 Dapat iya. notif keterangan kalau kita udah melakukan penyaluran, terus nanti mereka langsung bisa ngecek sendiri dokumentasinya, Mm-mm. bisa ngelihat semua Mm-mm. alurnya. Tapi memang kalau untuk mungkin nanti di tahap akhir setelah semuanya selesai, baru mungkin kita bisa up ke media media untuk membantu kayak publikasi untuk memberitahu bahwa itu sudah selesai semua. Tapi karena masih proses, jadi masih ya udah kita jalanin dulu aja sampai selesai gitu. Mm-mm. Jadi kalau yang kepo-kepo bisa langsung cek berarti di kanal Kita Bisanya. Iya, Oh, ya, kalau yang donatur ya akan dapat email gitu kayak. benar-benar iya. Jadi semua linknya bisa diakses oleh semua orang. Gitu. Oke, oke. Nah, ini untuk menutup obrolan kita di episode kali ini, Kak Dianti, ini mungkin ada Iya, pesan-pesan khusus nih untuk para ARMY Indonesia. untuk orang Indonesia sebenarnya kalau dibilang ini sesuatu yang baru, ini bukan sesuatu yang baru ya, karena emang sudah banyak banget ARMY itu. Kalau ngomongin open donasinya ARMY itu udah banyak banget, cuman mungkin pihak-pihak tuh nggak terlalu menotis gitu, karena paling kebanyakan selama ini yang dinotis itu yang kegiatan yang kayak seru-seruannya aja, mereka Ya, nggak lihat kalau fangirlingnya gitu ya. ya benar. Jadi banyak kali yang berpikiran negatif, banyak yang bilang kayak kita taunya cuman ngebucinin orang luar, nggak cinta tanah air, begitu. Itu banyak banget yang begitu, kayak gitu. Tapi semoga dengan adanya project seperti ini, semoga dengan dinotisnya project yang kali ini, alhamdulillah Mm-mm. kali ini dinotis, semoga bisa membuka apa pikiran masyarakat umum yang suka berpikiran negatif tentang K-popers, terutama ARMY. Kalau kita tuh nggak bukan bukan berarti kita cinta sama artis lain, bukan berarti kita nggak cinta sama tanah air kita sendiri gitu. Cuman emang Wow. kita emang nggak terlalu banyak yang kayak berusaha untuk ngasih tahu, kita tuh begini loh, kita begitu loh. Nanti Mm. kita memang mikir, udahlah biarin aja. Nanti kalau emang udah waktunya mereka tahu, ya pasti mereka bakalan tahu. Dan terbukti kan saat ini ketika sudah naik proyek Kanjuruhan, akhirnya proyek-proyek sebelum-sebelumnya pun ternotis. Pun Mm. dari proyek-proyek dari base yang lain, dari pokoknya dari army yang lain itu ternotis semua. Ternyata kita bukan kali ini doang, udah biasa gitu, kayak gitu. Mm. Alhamdulillah kayak gitu. Semoga aja sampai ke depannya nggak akan ada omongan-omongan seperti itu lagi. Oke, itu tadi Smart Viewers. Mungkin kalau kepo atau mau cari informasi lebih lanjut, juga bisa mampir ke Instagram ya, aktifnya berarti, Iya, Kak Dianti ya. iya Iya. semua Instagram, TikTok, Twitter sama aja aktifnya. Oke, Smart Viewers, semoga tercerahkan dengan obrolan kita nih hari ini dengan Kak Dianti dan seputar donasi di tragedi Kanjuruhan ya. Oke, Benar. thank you Kak Dianti. Iya, Ngobrol di Binus TV nih bareng sama Smart Viewers. makasih. Dan untuk Smart Viewers juga thank you udah nonton episode kali ini dan dukung juga konten Binus TV lainnya dengan cara subscribe, like, komen, gitu-gitu gitu. Dan see you. Bye-bye.